Hai hai hai, jumpa lagi di Ngotot Ngobrol bareng Prof. Gatot. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai alumni BINUS Advokasi yang ceritanya seru banget mulai dari kuliah, enrichment, sampai karirnya saat ini. Kita akan berbincang tentang bagaimana Road to Big Four, kisah nyata alumni BINUS Advokasi menggapai kesuksesannya. Tamu kita kali ini namanya adalah Catherine Cynthia Babo, di mana saat ini ia berkarir sebagai Associate Auditor di PricewaterhouseCoopers, salah satu Big Four ternama di Indonesia. Di mana kisahnya sangat seru karena Catherine ini selain mahasiswa akuntansi yang senang ngitung, ternyata juga sangat aktif di Stamanara di BINUS Advokasi, jago ngedance juga, dan ternyata punya pengalaman menarik mulai dari pencariannya tentang kampus seru, mulai dari aslinya di Kalimantan, sekolah di Malang, sampai kemudian memilih kampus BINUS Advokasi, dan bagaimana ceritanya juga dibantu oleh BINUS untuk mendapatkan tempat magang di semester 6 di PLN Icon Plus, kemudian di Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia, dan bahkan ikut kampus rekrutmen pada waktu masuk di PwC sampai akhirnya sekarang diterima dan berkarir di PwC. Nah, bagaimana cerita yang lebih seru lagi dari Catherine, bagaimana tipsnya untuk bisa menyeimbangkan antara kuliah dan kesibukan di luar kampus, sampai ia juga men-spill cerita seru ketika tes berkaitan dengan Big Four tadi. Apakah semuanya berjalan dengan sukses? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tentunya akan kita simak sebentar lagi di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Tidak perlu ngotot, tapi tentunya selalu berbobot. Yuk, kita simak. Buruan. Hai para penonton podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, langsung ingin berdiskusi, langsung itu fresh karena baru saja dari wisuda. Kita bertemu dengan kakak alumni kita ya. Untuk lebih jelasnya kita kenalan dulu. Boleh dong disampaikan nama, jurusan, dan apa namanya pengalaman BINUSiannya angkatan berapa? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Catherine Cynthia Babo, biasa dipanggil Catherine. Aku dari jurusan Accounting Technology. Aku BINUSian 25, minggu lalu baru aja wisuda. Nah, masih fresh banget ya. Minggu lalu baru wisuda. Gimana pengalamannya wisuda setelah berarti 3,5 tahun ya? Iya. Kuliah di BINUS Bekasi. Gimana pengalamannya? Seru banget sih, apalagi maksudnya seremoni wisudanya ya. Mewah sih, maksudnya orang tua juga setiap saat masuk tuh ngevideoin aja kerjanya. Oh iya, mewah banget ya. Iya. Nah, kalau boleh cerita seru ya. Kalau tadi mewah, pengalamannya menyenangkan selama proses wisuda tadi setelah 3,5 tahun berjuang kuliah di BINUS Bekasi jurusan Accounting Teknologi. Apa momen wisuda yang paling mengesankan buat Catherine? Momen ngasih bunga ke orang tua. Momen ngasih bunga ya. Iya. Diiringi lagu. Iya, lagu-lagu sedih lagu gitu. sedih kalau nggak salah itu doa seorang anak ya, doa seorang anak. Iya. Ya. Saya kalau setiap itu saya pasti nangis tuh mengenang apa namanya bagaimana perjuangan ya gitu ya. Jadi selalu terharu ya kalau melihat perjuangan. Nah, itu kan momen kuliahnya. Sekarang kita tarik mundur nih ya, Catherine, waktu gimana ceritanya bisa kuliah di Accounting Teknologi BINUS Bekasi. Dan kalau diurut ceritanya, bahkan kayaknya Catherine bukan warga sekitaran Bekasi. Boleh ceritain nggak? Oke, pertama tuh saya aslinya orang Kalimantan, Oke. Kalimantan Tengah. Kalimantan itu Tengah. di kabupaten lagi. Bahkan di kabupaten Iya. ya. Jadi orang Tapi ada di peta kan ya? Ada sih, di peta ada ya? nongol Oke. kecil Oh, gitu. kecil ya. Jadi itu orang tua kayak saya mau pergi gitu kan, saya mau kuliahnya di sini gitu. Kenapa? Tahu dari mana? Karena waktu itu BINUS emang ada ke sekolah saya di Malang. Oke. Nah pas lihat-lihat kayak ini kayak kampusnya modern. Yang pertama saya ingat tuh dia ngasih program enrichment. Oke. Itu promosinya tuh ada promosi enrichment tuh, karena katanya kalau mau magang itu bakal disediain perusahaan-perusahaannya sama Ya. kampus ini. Tertariklah saya. Saya milih BINUS Bekasi kenapa? Based on bangunannya. Oke, jujur ini teman-teman Jujur, ya. bangunannya Kenapa bangunannya? Bagus, Oh, maksudnya kayak bagus. yang lain bagus. Cuman maksudnya BINUS Bekasi tuh kayak unik gitu, dia bulat, terus ada twing gitu di tengahnya Oke. gitu kan. Ya udah, saya tertarik banget tuh. Gitu. Ya, jadi nasib dan masa depan ditentukan oleh bangunan yang Bangunannya. kelihatan bagus, tapi adik seru dari program enrichment. Itu yang Iya. kemudian akhirnya kalau nggak salah waktu itu SMA-nya di
Malang. Malang. Jadi dari Malang kemudian ke Bekasi. Iya. Oke, jadi nggak pernah terbayang bahwa oh Bekasi ini bagaimana Jakartanya, jauh dari Jakarta nggak tahu lah. Pokoknya ngelihat BINUS, kampusnya bagus, enrichment datang gitu ya. Iya betul. Oke, kenapa pilih jurusan akuntansi? Karena emang suka ngitung. Suka ngitung. Waktu SMA tuh ada pelajaran ekonomi akuntan Ya. gitu kan, kayak basic sebentar, basic singkat-singkat aja. Terus kayak seru nih, kayak aku nemuin itu seru. Ya. Nah, mungkin yang lain ada yang susahan segala macem. Emang susah tapi seru, terus kayaknya aku pengen deh akuntan. Nah, Oke, gitu. Tapi di sisi lain suka hukum juga. Oke. Terus nanya sama orang tua, disaraninnya udah kamu akuntansi aja Oke. gitu. Apakah orang tua ada background pendidikan akuntansi dan seterusnya? Gak ada Nggak ada satupun, ya, iya. tapi pas disarankan juga dengan keinginan Catherine dan keahliannya tadi. Oke, masuk jurusan akuntansi karena suka ngitung. Sesuai dengan ekspektasinya. Bahwa Sesuai. akuntansi itu banyak ngitung gitu. Iya, Sesuai betul. ya. Oke. Ya. Kemudian banyak ngitung. Ada pengalaman seru nggak waktu kuliah semester 1 sampai semester 5 ketika Catherine di accounting teknologi? Yang 6 dan 7 waktu magang kita ceritain nanti, tapi 1 sampai 5 ada pengalaman seru nggak waktu hitung-hitungan dan seterusnya gitu? Waktu awal kayak ya udah, kalau misalkan mikir waktu proses perpindahan dari SMA ke kuliah kan kayak ya udahlah paling ngitung-ngitung aja, ternyata kan ada penjurnalan, Betul. ada PSAK-nya apa Iya. gitu-gitu. Terus kayak kok susah ya gitu awal-awal tuh, apalagi dulu online. Oh, Semester betul masuknya awal satunya. semester ya online ya betul-betul. Iya. Terus setelah itu semester 2-nya udahlah aku mau onsite aja, soalnya kan udah bisa tuh beberapa yang Betul, onsite. aha. Udah dong onsite aja tuh, datanglah ke Bekasi ketemu teman-teman. Ternyata nggak salah sih, maksudnya datang ke BINUS Bekasi terus bisa onsite ketemu teman-teman tuh ternyata beda vibes-nya, jadi langsung kayak makin Iya, semangat makin gitu. semangat karena ketemu dengan lingkungan yang real ya. Iya. Oke. Jadi itu apa namanya keseruan waktu kuliah. Kalau mata kuliah yang paling jadi favorit kamu ada nggak semester 1 sampai semester 5 tuh? Teks dan audit. Tax dan audit. Iya. Oh, pas juga tadi ya bahwa suka hitung-hitungan, ada hukum-hukumnya gitu. Iya. Apa yang membuat itu menjadi menarik bagi kamu? Kalau misalkan teks ya itu karena kan kita ada prosedur-prosedurnya. Kayak aku mikirnya teks itu kayak mirip-mirip hukum lah Oke. gitu. Ada aturan-aturannya. Iya, Peraturannya kayak sangat dia rigid. terstruktur nih Betul. aturannya ini untuk ini. Kalau misalkan audit, karena prof yang ngajarin. Oh iya tuh. Karena- Jadi, bukan mahasiswa saya Trisna. Betul ya. Karena waktu ngajarin awalnya tuh semester 1 tuh Betul. ngapain ya nanti ke depannya akuntan aja lah. Pas masuk ke teks ada pelajaran teks, mau teks deh aku Betul, gitu. betul. Waktu itu belum ada gambaran audit Iya, iya, gitu kan. Semester 4 semester 5 ada audit nih. Kok seru, kok asik Iya, gitu. iya, Karena kita nggak cuma ngitung doang, tapi Betul. kita mencoba menganalisis kan. Betul, menganalisis Iya. dan cari logikanya ya. Iya. Iya, iya. Tapi aku mau nambahin sih Prof, yang serunya di accounting teknologi itu apa? Apa tuh? Karena kita diajarin ERP, maksudnya ERP, oke. SAP ERP. Kan gak semua kampus itu Betul. menyediakan teknologi akuntansi buat dipelajarin gitu Iya. kan. Ternyata di BINUS Bekasi itu mereka menyediakan kayak ada Mekari, Betul. ERP SAP, Iya. FML, Iya, ACL. Iya. Dan itu ternyata kalau dimasukin ke CV Aha. berguna banget. Sangat buat CV-nya itu sangat ini ya, Iya. jadi very strong portfolio gitu ya. Iya. Nah, karena memang nggak selalu belajar yang on paper ya, ternyata banyak di teknologinya. Iya. Seru. Dan saya masih ingat nih teman-teman ya, waktu kalau nggak salah kuliah terakhir kita 2 semester ya waktu itu ya, audit 1 audit 2 ya, waktu itu masih audit 1 audit 2. Itu Catherine bilang, oh terima kasih atas kelasnya nih Prof Gatot, dan saya doakan cita-citanya pengen jadi auditor. Waktu itu bilang gitu tuh di terakhir perkuliahan ya, dan ternyata bisa tercapai ya. Jadi Iya, memang puji ucapan dan Tuhan. harapan itu doa teman-teman. Nah itu semester 1 sampai semester 5 dengan keseruannya. Tibalah enrichment tadi yang waktu SMA udah dikampanyekan, udah diceritakan. Nah boleh disampaikan nggak semester 6 dan 7 enrichmentnya ngapain aja, Catherine? Kalau enrichment kan banyak ya, cuman kemarin tuh aku fokusnya ngambil intern sih Prof. Itu karena emang dari diri aku kayaknya pengen butuh pengalaman deh, gimana sih dunia kerja itu, gimana sih cara dapat money lah gitu Iya, kan. iya. Akhirnya milih intern, dan intern itu juga dapatnya ya dari support BINUS, Iya. karena BINUS lumayan banyak kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan. Yang pertama saya di PLN, Iya. itu akuntan, yang kedua di RSM, Iya. KAP kan. Kantor Nah, akuntan publik. iya. Nah,
kenapa saya makin makin jatuh makin dalam sukanya ke audit karena di RSM. Kalau misalkan di kelas kan ya udah kita teorinya nih banyak suka teori nih. dan konsep ya, Iya. latihan, exercise. Setelah join di enrichment program internship, akhirnya tahu ternyata kayak gini nih, profesionalismenya kayak gimana, prosesnya gimana, ternyata seru gitu sih. Itu yang lebih memperkuat ya, Iya. bukannya malah aduh kebanyakan lembur pusing, tapi malah makin menguatkan. Jadi semester 6 magang di PT PLN ya, apa nama perusahaannya itu? PLN Icon Plus. Icon Plus ya. Waktu itu fungsinya pajak atau finance? Akuntan. Accounting juga Iya. ya, accounting. Baru kemudian semester 7 magang di RSM ya. Jadi pergi perjalanan seperti itu, dan itu semakin memperkuat keinginan Catherine buat jadi auditor waktu itu. Iya. Nah, karena kamu lulusnya 3,5 tahun, berarti semester 7 kamu juga nyusun artikel ilmiah, skripsi. Iya betul. Oke. Nyambi itu. Nyambi ya. Oke, menarik sekali. Semester 7 kamu nyusun artikel ilmiah ya, dan Iya. kemudian bisa diselesaikan di semester 7 ya. Keren. Bagaimana bagi waktunya waktu itu? Karena kan artikel ilmiah kita berdua ya, jadi kita emang udah set waktu gitu, timeline. Jadi setiap Sabtu Minggu kita harus Zoom nih ngerjainnya. Dan kalau misalkan ada waktu senggang lah, waktu istirahat masih sempat untuk mengerjakan cicil-cicil, gas aja dicicil gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi disitulah berupaya buat bagi waktunya. Nah, ini menarik. Ternyata karena kebetulan saya teringat ketika kamu pakai name tag, ya boleh tunjukin nggak ininya lanyardnya. Nah, lanyardnya ini Stamanara nih, Stamanara Dance Dance Club apa istilahnya? Stamanara Dancer. Ya. Stamanara Dancer nih. Nah, bisa diceritakan nggak? Jadi Catherine ini selain tadi senang hitung-hitungan, aspek hukum, pengen jadi auditor, tapi Catherine ini adalah ketua itu ya, Ketua regional region, ya, iya. Ketua Region Stamanara di Bekasi, istilahnya Stamaksi ya. Iya. Boleh ceritakan nggak pengalamannya? Jadi banyak banget banget. pengalamannya. Apa coba ceritakan dong. Tapi aku ingat banget kalau misalkan setiap kali ngedance pasti ada prof. Iya. Di acara-acara kampus gitu ya. Iya. Pasti ada kebetulan saya nonton gitu ya. Termasuk saya nyariin itu juga loh, masih inget nggak? Saya nyariin panggung juga waktu itu di SMB Sumarekon ya. Bisa cerita nggak seruannya gimana? Selain tadi saya pasti ada saya gitu, gimana? Terus saya tuh suka nari itu dari kecil. Cuman baru berani bener-bener kayak masuk ke tim itu tuh waktu SMA dan kuliah. Nah, ternyata tuh kalau misalkan di dalam Stamanara kita nggak cuman diajarin nari doang gitu kan. Cuman diajarin juga gimana mengelola tim, gimana kerjasama, gimana komunikasi ke coach, ke SSO pihak binus untuk nyusun jadwal, sama yang paling berat tuh sebenarnya gimana sih bisa achieve beberapa penghargaan gitu. Karena kalau di saya motivasinya, saya bikin Stamaksi, saya jadi ketua, saya pengen nih ada hasilnya gitu. Nggak cuma yang kayak ya udah kita nari-nari aja, tampil-tampil aja, tapi saya tuh pengen kayak lomba-lomba gitu. Nah, itu tuh yang susahnya tuh nyusun polanya sama nih, visi misinya sama nih, teman-teman nih mau lomba juga nggak sih gitu. Dan akhirnya ternyata terwujud sih gitu. Ada pencapaian tadi bisa diceritakan waktu jadi Stamaksi? Ada 5 sih. 5 ya. Antara lain apa tuh yang paling membanggakan? Semua membanggakan. Semua membanggakan sih, apa aja coba? Tapi yang paling membanggakan juara 2 Rector Cup. Juara 2 Rector Cup tahun 2000 berapa itu ya? 23 bener. Itu kan maksudnya kita membawa nama baik BINUS Bekasi nih ke sana. Cuman waktu itu emang bukan saya ketuanya awalnya. Itu ada namanya Kak Jessica senior kan. Nah, di situ tuh kayak itu pertama kalinya ikut lomba loh, Bro. Terus kayak udah gas aja, pokoknya kita harus mengharumkan nama BINUS Bekasi. Menang loh. Menang juara 2 waktu itu, keren banget, dapat perak ya. Dan kau dancernya ya salah satunya ya. Nah, teman-teman semua nih yang menarik, kalau namanya akuntan, suka akuntansi biasanya itu nggak bisa nyanyi, biasanya itu ngedance susah, karena antara otak kanan sama otak kiri nggak sinkron. Karena akuntan tuh lebih kuat ke otak kiri kan, analisis. Otak kanan otak kreatif, ngedance, nyanyi itu biasanya main musik itu biasanya gak bagus gitu ya. Terus kamu kenapa bisa membuat hubungan gitu? Atau pertanyaannya mungkin gini, apa kaitannya akuntansi sama dance kalau kamu lihat nih? Gak ada sih. Gak ada. Cuman maksudnya kalau misalkan akuntansi banget kan bisa aja kayak ada pressure lah. Kayak kita hitung-hitung, harus teliti segala macam. Mungkin cara kita ngerilis about that pressure, kita bisa nih ke dance atau sesuatu yang kita suka gitu sih. Itu sih maksudnya ketersinambungannya menurutku. Ketersinambungannya. Kalau Prof Gatot suka apa emang? Saya karena tadi saya bilang nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, ya akhirnya mungkin saya way outnya olahraga, lebih ke situ. Saya lebih sport.
Dengan demikian ya tadi, karena pasti kan ada pressure, ada load pekerjaan. Nah biasanya saya berolahraga. Olahraganya apa? Saya suka main futsal, Oh, main sepak futsal. bola. Jadi rutin, bukan rutin ya, kerap main gitu ya, supaya ya tadi karena itu jadi kita buat rilis stres kan, gitu. Tapi Prof udah pernah coba pedal belum? Pedal belum. Tapi mau Prof? Mau. Saya Gimana kalau kita gas nih Prof? gas ya, pedal ya. Boleh sih, boleh ya. Karena saya suka main bulu tangkis juga, bulu tangkis. Jadi mungkin pedal ya kurang lebih mungkin ya menggoyang-goyangkan raket ya. Di apa namanya, teman-teman juga mahasiswa gitu juga pada senang main pedal. Nggak tahu sih, tapi kalau misalkan di kantor saya lumayan banyak yang ya? main pedal. Oh iya. Nah sekarang balik ke cerita mengenai kantor nih. Tadi kita kamu mengenai kantor ya, terutama main kantor pedal dan seterusnya. Kamu masuk ke Big Four ya, kantor akuntan publik Big Four di kawasan Kuningan. Bisa di-spill dong gitu ya, apa yang menjadi kunci suksesnya kamu bisa lolos dalam proses rekrutmen di Big Four tadi? Kalau kunci suksesnya sih menurut saya pertama tuh support dari orang tua. Maksudnya kayak kita pengen ke perusahaan ABC, kalau nggak disupport juga kayak ngerasanya waduh males nih gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua mau terus belajar sih Prof. Kayak misalkan nih, saya pernah daftar di KAP lain juga. Itu pernah gagal juga loh sebenarnya. Big Four juga? Iya. Cuman kan maksudnya orang nggak ngelihat ke situ. Orang cuma ngeliat kayak dia berhasil. Sebenarnya kayak ya banyak lah kegagalan yang pernah terjadi gitu kan. Cuman gimana sih caranya bangkit lagi? Gimana sih caranya, tapi ini cita-cita aku harus ngambil nih gitu sih. Dengan terus belajar, apalagi waktu enrichment ya, maksudnya balik lagi ke belakang, itu kita diharuskan untuk ngambil sertifikasi ya. Betul. Nah itu ternyata ngebantu kita belajar lagi, nge-review lagi nih kemarin belajar apa ya. Misalkan ada sertifikasi tentang basic accounting, aku ngambil dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Itu aku ambil untuk nge-refresh lagi nih. Ternyata berguna tuh Prof, untuk ngebantu aku bisa join lagi tuh ke salah satu Big Four. Big Four ya, karena kamu belajar, nge-review dan materinya mungkin relevan dengan apa yang diujikan itu pada saat ambil Big Four, makanya bisa membantu kamu. Iya. Boleh dikasih tahu lagi nggak proses, walaupun tadi cerita pernah gagal tapi ada juga cerita yang berhasil, tahapannya apa aja? Tahapan rekrutmennya nih. Rekrutmennya, Kalau yang di Big Four yang di PwC itu tahapannya yang pertama sih aku ikut dari BINUS Kampus Hiring. Kampus Hiring BINUS. Jadi BINUS lagi ya. Iya, PwC nggak dateng nih, dia nyari anak BINUS gitu kan Prof. Terus ya udah saya daftar, ternyata seleksi berkasnya lolos. Ya udah saya tes tuh ke BINUS Kemanggisan. Tesnya tuh ada tes teknikalnya akuntan, sama tes kayak psikologi gitu ya, apa ya? Psikotes ya. Psikotes ya, betul, psikotes. Selesai dari situ ada tahapan lain? Enggak ada sih. Ya, kemudian dinyatakan diterima ya. Kemudian kamu sign kontrak dan sekarang bergabung di sana. Masuk dan sekarang udah mulai nih bekerja secara profesional waktu di sana. Ada sesuatu yang berbeda secara signifikan nggak dibandingkan pada saat magang atau pada saat kuliah? Ada. Kalau misalkan waktu kuliah ya udah kita belajar aja based on textbooks lah gitu kan. Kalau magang ya udah kita kerjanya sesuai apa yang bisa untuk anak-anak magang aja nih gitu. Levelnya betul. Kalau misalkan udah terjun langsung nih sebagai associate nih, itu emang kalau pressure di dalam pekerjaannya itu emang ada, dimana kita harus lebih teliti, lebih profesional. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dan presentasi dengan baik nih. Kita ngerjain apa sih, hasilnya apa sih gitu kan. Itu harus nyata tuh, harus ada. Tuh. Itu yang kemudian sangat berbeda ya. Udah serius nih beneran, kalau salah dan seterusnya, wah konsekuensinya luar biasa, apalagi namanya auditor tuh angkanya dibawa terus ya, Catherine ya. Oke, menarik sekali ceritanya. Nah, katanya mau ada pesan-pesan nggak buat para mahasiswa yang lainnya di sana, mahasiswa BINUS Bekasi, BINUS University dan mahasiswa lainnya yang nonton, mengenai bagaimana perjalanan kamu selama kuliah, belajar, beraktivitas di Stamanara, magang, dan sampai sekarang bisa bekerja di Big Four Company. Ada pesan-pesan nggak yang mungkin bisa diinspirasi teman-teman yang lainnya? Silakan. Boleh Prof. Kalau dari aku, jangan terlalu fokus sama IPK aja sih. Maksudnya nggak apa-apa, kita tuh tetap harus bagus di dalam performa akademiknya. Cuman kalau bisa bersosialisasi non akademik, ada banyak kegiatan diberikan oleh BINUS, FP, FL, mentor maupun organisasi, itu
perlu sih menurut aku, karena di situ kita bisa belajar gimana bersosialisasi, gimana bisa menempatkan diri di lingkungan yang berbeda nih sama di kelas. Dan kalau misalkan mau coba-coba daftar-daftar dimanapun kamu mau, itu adalah perusahaan impianmu nih, udah gas aja, jangan kayak nunggu siap dulu, karena kita tahu siap apa enggaknya tuh ketika kita udah mencoba sih gitu. Iya, jadi jangan pernah menunggu, coba langsung karena just do it gitu ya. Gak pernah bisa kita menyiapkan diri benar-benar full ya sampai kita benar-benar mengalaminya. Ya, semoga jadi inspirasi teman-teman. Terutama tadi juga poin menariknya, jangan cuma IPK tapi kehidupan kampus lainnya perlu dilakukan secara aktif. Dan di BINUS Bekasi itu wah anak-anaknya seru-seru banget, aktif-aktif banget ya. Dengan segala macam aktivitasnya. Sebagai penutup kita mau main game dulu seru-seruan namanya Myth or Fact. Audit live ya, jadi fakta atau mitos audit live nih ya. Nanti kamu jawab terus penjelasan singkat lah ya, 1 kalimat gitu ya. Yang pertama, kerja di Big Four itu tidak punya kehidupan pribadi, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Prof pernah di Big Four juga kan? Tapi menurut Prof mitos apa fakta, Prof? Aku nanya kamu jadi tanya lagi. kamu. Kalau dari saya sih mitos, karena mitos ya. Pasti masih ada lah waktu Masih untuk ada. ke pribadi gitu kan. Kayak maksudnya saya aja masih bisa nih ke BINUS Bekasi nih. Bisa tampil nih ya, sini ya. Saya juga masih bisa olahraga, masih bisa jalan sama teman, masih ada lah. Iya, betul. Dan ada periode-periode puncak memang ya, tapi ada periode juga istilahnya high season dan low season ya. Di low season itu kita bisa balancing our work life lah gitu ya. Betul. Setuju. Yang kedua, IPK tinggi pasti lebih penting dari pengalaman, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Kalau punya IPK tinggi tapi nggak punya pengalaman, apa yang mau ditunjukkan apa gitu? yang mau ditunjukkan ya, dan jadi keunikan seperti apa. Baik. Yang ketiga, anak accounting harus jago hitung. Mitos. Kenapa? Menurut saya. Karena semua orang pasti bisa ngitung lah. Kayak maksudnya pasti bisa. Cuman kalau misalkan anak akuntan harus bisa ngitung 30 kali 30 berapa langsung cepet, itu nggak harus. Yang penting kita tahu kayak peraturannya, policy-nya gimana, jurnalnya gimana, basic-basicnya aja sih. Iya, gitu. betul. Dan ngitung yang dimaksud dalam konteks akuntansi itu adalah ngitung yang simple, bagi kali tambah kurang ya, istilahnya gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin sedikit kompleks, tapi kan sekarang udah banyak spreadsheet ya, betul. sudah banyak aplikasi yang bisa solving itu ya. Tapi yang penting tadi betul ya, logika, kemudian bagaimana sesuai dengan aturan dan juga critical thinking kita dalam solving the problem ya. Oke, selanjutnya fresh graduate tidak boleh banyak bertanya. Mitos. Kenapa? Kalau kita nggak nagih nanti sesat di jalan. Sesat di jalan, nggak pulang-pulang malah nanti gitu ya. Nggak tahu nge-stuck ntar di situ. Jadi justru asal kita menyampaikan dengan baik gitu ya. Dan kalau memang nggak tahu, memang harus buat nanya ya gitu. Oke, selanjutnya fresh masuk Big Four sama dengan hidupnya langsung mapan. Mitos. Kenapa? Nah, kita dari tepian dulu nih, baru nanti mapannya tuh. Betul Karena untuk saat ini kan kita yaudah gimana caranya kita perform baik dulu nih. Masalah mapannya pasti nanti adalah saatnya mapan juga gitu. Entah di mana kita akan berada gitu sih. Iya, jadi itu sebagai tahapan awal ya untuk karir lebih lanjut. Nah, yang terakhir, auditor banyak musuhnya. Aduh, mitos ya, kenapa? Nggak tahu sih maksudnya. Kayaknya enggak. Soalnya maksudnya banyak musuhnya tuh dalam pekerjaan ya, kayak dalam konteks pekerjaan. Iya, dalam konteks pekerjaan kayak mengaudit kan. Musuhnya sih pasti ada pihak akuntan dan finance tuh, kayak harus siapin dokumen gitu kan, diminta sama auditor. Itu sih musuhnya ya. Cuman kalau in general sih mitos. Iya, mitos ya, karena musuhnya itu karena mereka harus nyiapin data-data buat auditor ya. Jadi aduh nih auditor datang lagi nih gitu ya. Audit lagi ya gitu ya. Jadi mereka pasti tiba-tiba biasanya kalau udah kayak gitu akuntannya nih, klien ya biasanya banyak masuk angin, sakit kepala ya. Kalau begitu kita datang nggak jadi auditor ya. Tapi dokumen lagi gitu ya. Jadi mereka harus siapkan ya. Istilahnya PBC, prepared by client document ya. Ya, terima kasih Catherine atas waktunya dan sudah berkenan buat kembali lagi di kampus di tengah kesibukannya sebagai auditor di Big Four, apalagi ini di season di mana lagi sibuk-sibuknya. Tapi syukur bisa bergabung bersama kita. Semoga cerita dari Catherine menginspirasi teman-teman semua dan jangan pernah segan untuk berbagi cerita kepada teman-teman yang lainnya dan juga kembali ke kampus, serta tentu pastinya kita berdoa semoga Catherine bisa terus sukses. Amin. Dalam mencapai karir dan impiannya. Sukses Catherine, makasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, makasih teman-teman.